Hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Dia tinggal seorang diri dalam hutan. Saat sedang mencari kayu bakar, beliau terkejut karena bertemu dengan raksasa. Raksasa itu tiba-tiba mendekat dan memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Raksasa itu berujar bahwa dari biji mentimun itu nantinya akan lahir seorang anak perempuan. Dan jika sudah berusia 6 tahun, raksasa itu berjanji akan datang kembali untuk memakannya. Mbok Rondo pun segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang rumahnya. 2 minggu kemudian, tanaman itu akhirnya berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu dan membelah buah itu menggunakan pisau dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi, perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan anak tersebut dengan nama Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas seperti anaknya sendiri. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa datang, suatu malam ketika sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gundul esok." Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Candu. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun jarum, cakram, dan terakhir Mbok Rondo menemani dengan rasa heran. Kemudian sang pertapa menerangkan khasiat dari masing-masing benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pembelian berkata itu kepada Timun Emas. Pagi-pagi sekali, bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Mbok Rondo pun segera mengambil bungkusan pemberian pertapa, kemudian diberikan kepada Timun Emas. "Anakku, bawalah bekal ini, pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu." Maafkan aku, raksasa. Timun Emas ternyata sudah pergi. Namun, berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar Timun Emas. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat akan pemberian pertapa. Dengan cepat, ia menaburkan biji mentimun itu di sekitarnya. Sungguh ajaib. Mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat, buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun yang terhampar di hadapannya. Dengan rakus, ia segera melahap buah yang ada sampai tak ada satupun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar gemas. Pada Sabtu juga Timun Emas membuka bungkusan daun, menaburkan jarum ke tanah. Sebuah ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menebusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar Timun Emas. Dan ia teringat pada bungkusan pemberian pertama yang tinggal 2 itu. Timun Emas pun melemparkan isi pemberian di sana terakhir. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya di tengah lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tetapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar lumpur. Timun Emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampaklah
Bok Rondo berlari ke arah Timun. Akhirnya Timun Emas dan Gorontalo hidup bahagia dan damai.